Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video hari ini ya. Seneng banget soalnya hari ini. Jadi hari ini kita itu kedatangan produk yang sudah ditunggu-tunggu sama kita tepatnya dari tahun lalu. Tapi ya belum punya kesempatan. Apa produknya? Udah tahu juga, udah baca di judul kan pasti kan. Sahabat Fuplay. Oke, ini dia barangnya. Sahabat Fuplay. Sebenarnya si Sahabat Fuplay ini bukan produk baru lagi. Sebenarnya produk lama, nggak lama banget sih. Dia keluarnya tuh tahun lalu, seingat gua, dan kita tuh belum pernah bisa punya kesempatan untuk nge-review karena waktu awal keluar itu harganya masih lumayan wow gitu, dan kita juga nggak bisa beli waktu itu. Jadi kita hanya bisa berdoa, dan alhamdulillah doa kita akhirnya hari ini diijabah. Thank you banget buat sahabat Indonesia Official yang udah ngirimin Sahabat Fuplay ini untuk kita review. Akhirnya kayak apa ya, gue ngerasainnya kayak dream come true aja gitu. Seneng banget. Dan buat teman-teman yang nyari produk-produknya Sahabat, bisa langsung lihat tokonya di Tokopedia Sahabat Indonesia Official. Linknya kita sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi nih, pasti pada penasaran kan bagaimana sih tanggapan Bongkar Bro tentang Sahabat Fuplay ini. Let's go, cekicot. Nah, ini dia barangnya. Imut dan lucu. Harganya dia dibanderol sekitar 700 sampai 800 ribu. Dan apa aja sih yang kalian dapat kalau kalian beli si Sahabat Fuplay ini? Kalian akan dapat satu charging case-nya tentunya. Kemudian ada satu pair earbuds-nya. Ada satu kabel charging, yaitu dari USB A ke USB C. Kemudian kalian juga akan dapat pouch-nya. Nah, ini pouch-nya lucu banget sih. Sama sih materialnya, sama kayak E12 Ultra yang udah pernah kita unbox. Cuman warnanya beda. Kalau yang ini abu-abu agak gimana ya, metalik-metalik. Gue sih suka. Kemudian yang pasti manual book, dan ada kartu garansinya di manual booknya, beserta kayak ini nih, postcard gitu. Gue gak ngerti buat apaan, tapi mungkin ini buat koleksi. Ya keren aja sih. Dan entah kenapa ya guys ya, semenjak dari awal gue unbox Sahabat dari zaman si E12 Ultra, gue tuh ngerasa Sahabat itu niat banget. Pas kita unboxing experience tuh jadi wah banget, mewah banget. Jadi berasa kita yang beli tuh dieksklusifkan. Untuk hal ini gue jujur, gue suka banget. I'm not gonna lie, gue suka banget. Nice. Oke, kita bahas si built-in quality-nya. Jujur waktu gue pertama kali dapat nih, terus gue buka, gue ngeliat tuh kayak yang, gue ngerasanya tuh ini bukan TWS di bawah 1 juta cuy. Ini tuh TWS di atas 1 juta. Ya penampakannya begini nih, di atas 1 juta tuh begini ini gitu. Dia si charging case-nya itu dilapisi oleh kulit sintetis, dan beneran kulit. Gak kayak si Edifier NB2 yang pernah gua review, itu tuh dia cuman pattern doang, cuman corak doang, tapi bahannya masih plastik. Nah kalau ini tuh enggak, ini tuh bener-bener kulit sintetis. Keren cuy. Sedangkan untuk earbuds-nya sendiri, dia masih bahan plastik memang, tapi dia finishingnya udah rapih banget. Ini tuh nggak ada apa ya, nggak ada cacat-cacat. Kalau kata gue tuh rapih banget. Cuman kalau boleh komplain, dia masih ada sesuatu yang bergerak-gerak. Maksudnya nggak sesolid itu. Nih kalian dengerin ini sendiri. Masih ada suaranya kan kalau digoyangin. Itu tuh dalamnya berarti masih nggak serapat itu. Seandainya dia bisa lebih solid, lebih keren. Untuk desainnya, menurut gua sih nggak ada kata lain selain keren. Apa ya, bentuknya tuh nggak lumrah aja gitu, jadi kayak out of the box banget. Mengingatkan gua sama yang di review Bro Ucem tuh, apa sih, Samsung Buds Live itu, yang ginjal elektronik itulah pokoknya. Nah terus somehow dia juga karena dilapisi oleh si kulit sintetis ini tuh mengingatkan gua sama salah satu TWS cita-cita gua ya. Gua pengen banget punya TWS itu. Itu tuh Bang Olufsen yang E8 3rd Gen kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener sukses bikin gua jatuh cinta. Aduh Indah, mau dikemanain cuy? Sorry cuy, wanita udah bikin gua mati rasa.
Untuk pilihan warnanya sendiri tuh udah banyak banget. Ada lin, terus glacier, terus ada yang moss juga, terus ada sereal ya, itu lucu banget warnanya. Kemudian ada rift dan ada yang shadow seperti yang kita punya ini. Kalau kalian lihat di bagian depannya itu tuh ada logo, bukan logo sih, tulisan Sabat yang simple banget. Gue suka yang simple, gue nggak suka yang ribet. Kemudian di bagian belakangnya itu dia ada port USB Type-C. Dia ada lampu indikatornya, tapi lampu indikatornya di dalam. Jadi kalian harus ngelihat apa ya? Ngelihat lagi, buka-buka case lagi maksudnya untuk ngelihat indikator baterainya tuh tinggal berapa persen gitu sisa charging case kalian tuh, baterai yang ada di charging case kalian. Untuk earbuds sendiri itu di bagian bawahnya ada lampu indikator untuk charging ketika dia charging di case. Kemudian ada konektor di bagian tengah earbuds-nya dan di bagian depannya itu ada mic-nya. Untuk beratnya sendiri, si earbuds-nya itu sekitar 5 gram. Sedangkan berat totalnya itu ada di 50 gram. Dan yang menarik, ini tuh dia kayak ada engsel yang buat nahan, sehingga dia nggak gampang ketutup si case-nya. Nah, gue suka yang kayak gini. Jadi, ada fungsi lebih yang ditawarkan. Kalau misalnya kita cuma ngoperasiin dengan satu tangan, itu tuh jadi enak. Mau ngambilnya enak, mau nutupnya enak. Karena gue nggak suka sama yang TWS gampang banget ketutup tuh, ngeganggu. Untuk fittingnya gimana nih Bro Alin? Jujur gua dari dulu tuh kurang suka ya sama yang tipe half ear atau semi in ear kayak gini. Karena kebanyakan semi in ear atau half ear itu dia suaranya nggak terlalu keluar pertama. Kedua, passive isolationnya itu dia nggak sebaik yang in ear. Jadi suara dari luar itu masih masuk. Tapi biar fair deh, gue kali ini nggak akan membandingkan si Sabat Fullplay ini dengan TWS-TWS yang in-ear. Karena memang tipikalnya beda. Half in-ear dan in-ear itu beda. Oke. Awal gue pakai si Sabat ini, gue ngerasa memang tidak terbiasa. Dan yang pasti tidak senyaman yang in-ear. Tapi setelah gue pakai selama 1 minggu, akhirnya gue mulai terbiasa. Dan gue malah jadi apa ya? Jadi opininya berubah gitu. Karena gue ngerasa enak nih, nggak pegel. Biasanya kan kalau misalnya pakai yang ini kok pegel banget di kanal dalam. Nah sedangkan dia ini enggak. Dia itu justru kayak ngambang. Cuman memang karena dimensinya dia besar, dia itu nyangkutnya di tulang telinga. Buat teman-teman yang punya ukuran telinga yang kecil, itu pasti akan merasa pegal di bagian tulang telinga. Karena dia akan nekennya di situ. Dia nyantolnya di situ. Tapi kalau karena gue punya tulang telinga yang agak lebar, itu jadinya dia nyantol secara sempurna tanpa membuat tulang telinga gua menjadi merasa terlalu pegal. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pada nanya, itu kuat nggak sih nyantol di kuping? Soalnya kan tipikalnya seperti itu, takutnya jatuh atau bla bla bla. Gua kasih tagline deh si Sabat Fullplay ini. Dia diciptakan bukan buat teman-teman yang pecicilan, alias buat teman-teman yang anteng. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika gue cobain itu, meskipun dia nyantol sempurna di tulang telinga gue, tapi ketika gue menggelengkan kepala gue, itu aja udah mulai menghilangkan gripnya dia. Apalagi pas gue cobain jungkir balik di atas kasur, itu udah copot. So, jadi dia memang akan sulit dipakai untuk sport. Jadi paling untuk jalan biasa atau chill duduk sambil minumin teh, sambil makan gorengan, sambil dengerin lagu. Untuk chipsetnya sendiri, dia sudah dibekali chipset Qualcomm QC3020 yang menurut gua udah oke banget. Kodeknya dia itu aptX, AAC, dan SBC dengan Bluetooth 5.0-nya. Buat gua sudah lumayan lengkap lah ya. Meskipun kalau seandainya ada aptX TWS Plus, itu bakalan lebih keren. Karena yang gua rasain, dia itu masih kayak master slave antara kanan dan yang kiri. Memang dia sudah bisa digunakan terpisah, baik yang kanan mau yang kiri. Cuman jadinya gini loh, ketika kalian udah cuman pair yang kanan doang, connect ke yang kiri. Tapi ketika kalian mau tutup nih, mau matiin yang kanannya, mau masukin ke case, itu tuh jadinya mati. Jadinya nggak connect, dan dia minta connect ulang ke yang kiri. Nah, sementara kalau TWS Plus itu kan dia sudah separate, bener-bener terpisah. Sehingga kalau misalnya kalian tutup satu, itu bakalan flawless banget. Nah, kalau ini tuh enggak. Untuk jarak, si Sabat Fullplay ini diklaim 10 meter. No obstacle. Tapi gue cobain di rumah, gue agak surprise sih.
Kehalangan tembok itu gue masih bisa jalan lumayan ya, jalan sekitar 6-7 langkah dia masih connect down. Tapi ada masalah yang gue temukan. Somehow koneksi si Fuplay ini agak labil kalau kata gue. Dia tuh sering putus-putus gitu antara yang kanan dan yang kiri, kayak cekukan gitu. Jadi nyala cep mati, cep nyala cep mati, dan jatuhnya ganggu sih kalau menurut gue. Gue pernah punya pengalaman seperti itu di TWS yang lain, dan gue cobain unpair kemudian di pair ulang, itu masalahnya selesai. Tapi tidak dengan si Fuplay ini. Gue udah coba berapa kali unpair dan pair ulang, tetap aja sama. Tapi ya at least masih bisa dinikmati, dan dia kerennya udah auto on dan auto off. Untuk drivernya, gue baru ngedapetin TWS half ear yang drivernya 14,2 mm. Driver dia 14,2 mm biologi fiber driver. Si Fuplay ini juga sudah dibekali dengan fitur IPX5. Jadi dia sudah waterproof. Cuman jangan dipakai buat nyelam. Dia kuat sama keringat, kuat buat hujan, bahkan kalau disemprot air juga kuat. Tapi belum bisa dipakai berenang. Bagaimana dengan baterainya? Baterai si Fuplay ini untuk earbuds-nya itu 50 mAh dan 370 mAh yang ada di case-nya. Dengan slot charging USB Type-C tentunya, seperti yang udah gue singgung tadi ya. Kemudian playtime untuk si earbuds-nya ini itu diklaim dia bisa tahan selama 6 jam. Gua tes di rumah, gua agak kaget sih. Karena setelah gua tes, dia kuat sampai 8 jam dengan volume 50%. Shut up. Untuk charging time-nya, si earbuds-nya ini sekitar 1 jam. Kemudian si case-nya juga sama, 1 jam doang. Jadi udah cepet banget. Dan ketika dicas dan kalian lihat lampu indikator di dalamnya, itu akan berkedip menandakan berapa banyak baterai yang sudah terisi. Dan si sahabat Fuplay ini, dia juga sudah bisa pakai wireless charging. Dan menurut gua ini udah oke banget sih. Enak aja, nggak usah butuh kabel lagi. Buat yang punya wireless charging. Yang nggak punya, beli dulu. Untuk pairingnya udah gampang banget. Kalian tinggal keluarin si earbuds-nya dari case-nya, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device kalian, tinggal search aja dan pair langsung. Untuk kontrolnya, dia menggunakan button, jadi bukan touch sensor, dan gue lebih suka sama yang button. Jadi dia akan terhindar dari sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, karena dia bisa merubah volume lagu secara ya kalian gak mau gitu. Itu mengganggu sih menurut gue. Dan untuk kontrolnya sendiri menurut gue ini udah lengkap banget ya. Press 1 kali itu untuk power on, play, pause, answer call, dan hang up. Kemudian long press 2 detik itu untuk voice assistant dan menolak panggilan. Long press 4 detik itu untuk power off. Press 2 kali yang kanan itu untuk next track. Press 2 kali yang kiri itu untuk previous track. Press 3 kali yang kanan itu untuk menaikkan volume. Dan press 3 kali yang kiri itu untuk mengurangi volume. Untuk buttonnya sendiri itu udah sangat responsif. Gua selama pakai nggak pernah sekalipun salah komen. Jadi gua bener-bener pengen naikin volume. Gua pengen next. Jadi gua tidak pernah sama sekali mengalami yang kayak kesalahan di touch sensor, itu nggak ada di sini. Mantap. By the way, gimana nih kualitas mikrofon dari si sahabat Fuplay ini? Yang katanya sudah dilengkapi dengan fitur CVC 8.0 atau Clear Voice Capture. Kita tes sekarang juga. Oke guys, sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari si sahabat Fuplay. Nih, udah gue pakai ya, dua-duanya. Dan by the way, dia mic-nya hanya satu saja yang aktif. Jadi, mana earbuds yang duluan connect atau masternya yang connect ke smartphone atau device kalian, maka itu mic-nya yang akan aktif. Dan satu lagi tidak akan aktif. Cek 1 2 3, 1 2 3. Bagaimana kualitasnya? Nah, seperti yang tadi udah kalian dengar, suaranya menurut gua lumayan clear ya, nggak yang mendem banget, dia jelas kedengeran, dan kayaknya ini bakalan enak buat dipakai untuk teleponan dan dipakai buat video call antara kayak Zoom atau Google Meet, meeting online. Ini kayaknya oke. Nah, untuk latensinya gimana nih? Soalnya kan si sahabat ini dia nggak punya game mode. Tapi daripada kita penasaran, mendingan kita tes aja sekarang.
Bagaimana kualitas suara dari si Sahabat Full Play ini? Ini nih, agak apa ya, bikin gue excited tapi bikin gue jadi agak bingung juga sebenarnya. Karena jujur, low, mid, serta high-nya itu kayak mau balapan, mau keluar gitu semuanya, bareng-bareng, ayo semuanya keluar, Brad. Terus jadinya jadi kayak yang rata, tapi memang bassnya sih nampol, cuman ya gitu, gue nggak ngerti deh. Biasanya kan harus ada separasi gitu, apa maksudnya pembedaan gitu, mana yang maju bisa jadi V-shape, atau misalnya ada yang mau bener-bener balance atau mau bener-bener flat. Nah ini dibilang flat banget juga enggak gitu, kayak ya keluar aja barengan semuanya. Tapi untuk bassnya sih gue ngacungin jempol, serius. Nggak ngebandingin sama yang in-ear ya, gue ngebandinginnya sama half ear lagi. Untuk yang half ear atau semi in-ear, gue bisa bilang Sahabat Full Play ini edan. Kenapa gue bilang edan? Gue jarang banget nemuin di yang tipe semi atau half ear ini low bass, rumbling itu jarang banget gue dapetin. Nah, gue bisa dapetin itu di Full Play. Meskipun nggak setebel kalau misalnya yang tipikal in-ear, tapi ini ya half ear cuy. Dan kalian masih bisa dapetin itu gila banget menurut gue. Mid-nya menurut gue tebel, terus high-nya juga itu nampol banget. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka sama TWS half ear tapi juga bass head. Ini tuh pas banget. Untuk mid-nya dia, suara vokal atau instrumen itu jelas kedengeran. Dia clear, dia lumayan kering, ya lumayan clear maksudnya ya. Cuma yang disayangkan yang gua rasain itu dia masih punya gaung. Jadi sih kalau vokal nih nyanyi, baik cowok maupun cewek, dia tuh ada agak gaung. Nah, yang disayangkannya tuh jadi gini, dia tuh sebenarnya soundstage-nya luas. Beneran, dia soundstage-nya tuh luas buat gua. Cuman gara-gara ada gaung itu, seakan-akan si vokalnya jadi forward, jadi maju, jadi kayak yang sempit lah. Kok gitu? Gua ngerasanya kayak, kok udah di depan lagi nih itu vokalnya. Gitu jadinya. Untuk high-nya sendiri, ini tuh nggak nusuk. Ini tuh udah nyaman. Cuman gua ngerasain kurang ngecering. Ya, kurang ngecering. Kalau masalah separasi instrumen, udah nggak perlu ditanya lagi deh. Dari zaman Sahabat E12 Ultra, itu gue sudah mengakui bahwa separasi instrumennya itu udah baik banget, udah bagus banget. Kalian bisa bener-bener ngebedain instrumen di sebelah kanan, kiri, atas, bawah tuh udah oke lah pokoknya. Kesimpulannya, dengan harga 700-800 ribu, apakah si Full Play ini worth it buat kalian beli? Jadi gini deh, buat temen-temen yang memang kalau lagi dengerin lagu tuh nggak pengen terdistract atau keganggu sama keadaan sekitar, sama ambient sekitar, gua saranin jangan beli yang tipe half ear kayak gini. Mendingan kalian beli yang in-ear deh, yang sudah pasti si passive isolationnya lebih bagus. Dan gue juga bisa bilang kalau misalnya yang tipikalnya in-ear itu tuh apa ya, suaranya tuh nyampe ke hati. Kalau yang tipikalnya half ear itu tuh suaranya baru sampai mata, belum turun ke hati. What? Bro, what are you talking about, man? Tapi lagi-lagi biar adil, gue kesampingkan lagi nih yang masalah si in-ear. Kita sekarang hari ini bahas si half ear. Buat di kelasnya half ear, Sahabat Full Play hanya satu kata yang gue bisa bilang. Wow. Nice. Gue bisa bilang, si Sahabat Full Play ini suaranya itu bisa disandingkan dengan AirPods Gen 1. Meskipun shape suaranya tetap lebih bagus si AirPods. Ya iyalah, harganya juga beda jauh. Ini mah di bawah 1 juta lah AirPods. Lah, mahal. Emang apa sih nggak boleh? Tapi beneran deh, si Full Play ini dari semua TWS half ear yang udah pernah dicobain di Bongkar Bro, gue ngerasa ini yang paling bagus. Tapi balik lagi sih, kalian boleh percaya, boleh enggak. Dan akan lebih bagus kalau misalnya kalian percaya sama telinga kalian sendiri. Jadi intinya gini deh, gue merekomendasikan si Sahabat Full Play ini buat temen-temen yang anti sama in-ear dan lebih suka sama half ear. Atau temen-temen juga yang suka bass head juga bisa masuk ke sini. Karena kalau dilihat dari harganya, ini tuh udah worth it banget buat gua. Bahkan kualitasnya ada di atas harganya. Oke guys, segitu aja videonya. Maaf kalau kurang detail, maaf kalau misalnya kurang jelas dan ada perkataan yang menyinggung. Buat teman-teman yang suka dengan konten Bongkar Bro, boleh dong di-subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin videonya. Oke kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.